Batu empedu merangkai teka-teki patogenesis menuju era kedokteran presisi kantung empedu, organ kecil dengan peran sentral dalam pencernaan lemak, berfungsi sebagai pabrik biologis yang dinamis. Ia menyimpan dan mengkonsentrasikan cairan empedu, suatu emulsifier alami yang esensial untuk pencernaan dan penyerapan lemak. Namun, keseimbangan rumit dalam pabrik ini dapat terganggu, memicu pembentukan endapan keras yang dikenal sebagai batu empedu. Kondisi ini yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia menimbulkan spektrum manifestasi klinis yang luas, mulai dari asimptomatik hingga komplikasi yang mengancam jiwa. Melampaui batas, paradigma sistemik dalam patogenesis, batu empedu memahami patogenesis batu empedu memerlukan pendekatan holistik yang melampaui batas-batas pengetahuan konvensional. Paradigma sistemik menekankan interaksi kompleks antara berbagai faktor, mulai dari tingkat molekuler hingga tingkat organ dan sistem, serta pengaruh faktor genetik, epigenetik, lingkungan, dan gaya hidup. 1. Jaringan regulasi multilayer dalam homeostasis cairan empedu. Aksis hati kantung, empedu usus mikrobiota, homeostasis cairan empedu diatur oleh jaringan multilayer yang melibatkan hati, kantung empedu, usus, dan mikrobiota. Hati mensintesis asam empedu primer dan mensekresikannya ke dalam cairan empedu. Kantung empedu menyimpan dan mengkonsentrasikan cairan empedu, serta mengeluarkannya secara terkontrol ke dalam duodenum. Di usus, asam empedu memfasilitasi pencernaan dan penyerapan lemak, kemudian diserap kembali di ileum terminal dan mengalami modifikasi oleh mikrobiota usus menjadi asam empedu sekunder. Gangguan pada salah satu komponen jaringan ini dapat mengganggu keseimbangan cairan empedu dan meningkatkan risiko batu empedu. Regulasi molekuler. Berbagai molekul terlibat dalam regulasi homeostasis cairan empedu, termasuk enzim, transporter, reseptor nuklir, dan hormon. Contohnya, CYP-beta ascendant, kolesterol 7A hidroksilase mengkatalisis langkah pembatas laju dalam sintesis asam empedu, ABCB-POA, protein ekspor fosfolipid, mengeluarkan fosfolipid ke dalam cairan empedu, dan FXR, farnesoid X reseptor, mengatur ekspresi gen yang terlibat dalam metabolisme asam empedu. Gangguan pada jalur regulasi molekuler ini dapat mempengaruhi komposisi cairan empedu dan meningkatkan risiko batu empedu. Interaksi seluler, interaksi antar sel di hati, kantung empedu, dan usus juga berperan dalam homeostasis cairan empedu. Misalnya, sel Kupfer di hati mengeluarkan sitokin yang mempengaruhi sintesis asam empedu. Sel epitel kantung empedu mensekresi mukus yang mempengaruhi nukleasi kristal kolesterol, dan sel enteroendokrin di usus mengeluarkan hormon yang mengatur kontraksi kantung empedu. 2. Dinamika nukleasi dan pertumbuhan kristal. Nukleasi heterogen dan faktor modifikasi. Nukleasi heterogen merupakan mekanisme utama pembentukan inti kristal kolesterol pada batu empedu. Berbagai faktor dapat memodifikasi proses nukleasi, termasuk komposisi cairan empedu, supersaturasi kolesterol, rasio asam empedu terhadap kolesterol, kehadiran faktor pronukleasi, mukus, protein, pigmen, dan faktor lingkungan pH, suhu. Pertumbuhan kristal multifase. Pertumbuhan kristal kolesterol melibatkan beberapa fase, mulai dari pembentukan vesikel unilamelar yang kaya kolesterol, kemudian agregasi membentuk kristal cair, dan akhirnya kristalisasi membentuk kristal padat. Proses ini dipengaruhi oleh faktor fisikokimia cairan empedu dan interaksi dengan komponen matriks ekstraseluler. Agregasi kristal dan formasi batu. Agregasi kristal kolesterol membentuk batu empedu makroskopis. Proses ini dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk kristal, kehadiran faktor pengikat, misalnya mukus, dan motilitas kantung empedu.
3. Disfungsi motilitas, kantung empedu dan stasis biliar. Sistem regulasi multilevel. Motilitas kantung empedu diatur oleh sistem multilevel yang melibatkan sistem saraf enterik, sistem saraf pusat, hormon, dan faktor lokal. Gangguan pada salah satu level regulasi ini dapat menyebabkan dismotilitas kantung empedu. Faktor predisposisi. Dismotilitas. Berbagai faktor dapat mempredisposisi individu terhadap dismotilitas kantung empedu, termasuk faktor genetik, usia, jenis kelamin, obesitas, diabetes, dan pola makan. Konsekuensi stasis biliar. Stasis biliar akibat dismotilitas kantung empedu atau obstruksi saluran empedu meningkatkan risiko pembentukan batu empedu dengan meningkatkan waktu kontak antara cairan empedu supersaturasi dengan mukosa kantung empedu dan memfasilitasi nukleasi dan pertumbuhan kristal. Inflamasi, kronis, respon imun, dan disbiosis mikrobiota. Inflamasi kronis, multifaktorial. Inflamasi kronis pada kantung empedu dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk iritasi kronis oleh batu empedu, infeksi bakteri, refluks asam empedu, dan faktor metabolik. Respon imun dan modulasi mikrobiota. Respon imun bawaan dan adaptif berperan dalam patogenesis batu empedu dengan mempengaruhi inflamasi dan komposisi mikrobiota biliar. Disbiosis mikrobiota dapat mempengaruhi respon imun dan meningkatkan inflamasi. Lingkaran setan inflamasi batu. Terdapat lingkaran setan antara inflamasi kronis dan pembentukan batu empedu. Inflamasi mempromosikan pembentukan batu dan batu memperparah inflamasi. Interaksi multi-omics dalam risiko batu empedu, genomik, epigenomik, dan transkriptomik. Studi genomik, epigenomik, dan transkriptomik telah mengidentifikasi berbagai gen, modifikasi epigenetik, dan jalur sinyal yang terlibat dalam patogenesis batu empedu. Proteomik dan metabolomik. Analisis proteomik dan metabolomik cairan empedu dan jaringan kantung empedu dapat mengidentifikasi biomarker potensial untuk diagnosis dini dan stratifikasi risiko. Integrasi multi-omics. Integrasi data multi-omics dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang patogenesis batu empedu dan memfasilitasi pengembangan strategi pencegahan dan pengobatan yang personal. Manifestasi klinis, spektrum presentasi, dan trajektori. Penyakit yang dinamis batu empedu dapat menimbulkan beragam manifestasi klinis, mulai dari asimptomatik hingga komplikasi yang mengancam jiwa. Trajektori penyakit dapat bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Asimptomatik. Sebagian besar individu dengan batu empedu tidak mengalami gejala. Namun, batu empedu asimptomatik dapat berkembang menjadi simptomatik atau menyebabkan komplikasi di kemudian hari. Simptomatik. Batu empedu simptomatik dapat menimbulkan berbagai gejala, termasuk biliary colic, kolesistitis, akut atau kronis, koledokolitiasis, dan pankreatitis biliar. Komplikasi. Komplikasi batu empedu meliputi kolesistitis akut dengan komplikasi, misalnya perforasi, empiema, kolangitis, pankreatitis biliar berat, ileus batu empedu, kolesistitis emfisematosa, dan kanker kantung empedu. Diagnosis. Menuju era kedokteran. Presisi diagnosis batu empedu telah memasuki era kedokteran presisi dengan pendekatan multimodal yang mengintegrasikan data klinis, pencitraan, dan laboratorium, serta memanfaatkan kemajuan dalam biomarker dan profil molekular. Anamnesis dan pemeriksaan fisik, pengumpulan riwayat kesehatan yang cermat, dan pemeriksaan fisik yang terarah tetap menjadi landasan diagnosis. Pencitraan, modalitas pencitraan seperti USG, CT scan, RCP, dan EUS digunakan untuk memvisualisasikan sistem biliar dan mendeteksi batu dan komplikasi. Tes laboratorium. Tes darah memberikan informasi tambahan
untuk mendukung diagnosis dan mengevaluasi komplikasi. Biomarker dan profil molekuler. Pengembangan biomarker dan profil molekuler baru berpotensi untuk meningkatkan akurasi diagnosis, stratifikasi risiko, dan prediksi respons terapi. Penata laksanaan paradigma holistik yang berpusat pada pasien. Penata laksanaan batu empedu harus disesuaikan dengan kondisi pasien, keparahan gejala, komplikasi, dan preferensi pasien. Pilihan penata laksanaan meliputi observasi, kolesistektomi, laparoskopi atau terbuka, terapi disolusi oral, ERCP, dan terapi baru yang sedang dikembangkan. Pencegahan, strategi proaktif, dan holistik. Pencegahan batu empedu memerlukan pendekatan proaktif dan holistik yang mengintegrasikan modifikasi gaya hidup, manajemen faktor risiko, dan intervensi dini. Kesimpulan, menuju pemahaman dan penata laksanaan batu empedu yang lebih baik dengan menerapkan pendekatan holistik dan memanfaatkan kemajuan dalam kedokteran presisi, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang patogenesis batu empedu, mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif, dan memberikan penata laksanaan yang lebih personal dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.